Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Setiawan Putri, NPM 56 paralel B. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol air. Nah, sebelumnya dari judulnya saja, kelarutan timbal balik sistem biner fenol air, ada beberapa kata yang dapat diartikan satu-satu, yaitu kelarutan timbal balik, dan sistem biner fenol air. Kelarutan adalah suatu komponen zat kimia tertentu, dalam hal ini zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada keadaan setimbang. Zat-zat kimia tertentu dengan perbandingan apapun dapat larut dalam suatu pelarut. Contohnya yaitu etanol dan air. Pelarut biasanya merupakan zat-zat kimia tertentu atau biasanya merupakan suatu campuran. Dan selanjutnya yaitu kelarutan timbal balik. Kelarutan timbal balik merupakan kelarutan dari larutan yang bercampur sebagian apabila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Jika mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut akan bercampur sempurna atau homogen. Dan jika temperaturnya sudah melewati temperatur kritis, maka sistem larutan akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi. Nah, contohnya itu adalah kelarutan fenol dalam air yang membentuk kurva parabola. Yaitu sistem biner fenol air. Sistem biner fenol air merupakan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Nah, mengapa disebut sistem biner? Karena jumlah komponen dalam campuran tersebut terdiri dari dua zat, yaitu fenol dan air. Nah, fenol dan air kelarutannya akan bertambah apabila dalam campuran tersebut ditambahkan salah satu komponen penyusunnya, yaitu ditambahkan fenol atau ditambahkan air. Nah, jika komposisi fenol dan air ini dilukiskan terhadap suhu, maka akan terbentuk kurva parabola seperti ini. Ini adalah kurva parabola komposisi campuran fenol dan air yang dilukiskan terhadap suhu. Dalam gambar tersebut ada beberapa komponen. L1 adalah fenol dalam air. L2 adalah reaksi dalam fenol. XA dan XF masing-masing adalah fraksi mol air dan fraksi mol fenol. XC adalah mol fraksi komponen pada suhu kritis atau TC. Sistem ini mempunyai suhu kritis TC pada tekanan tetap, yaitu pada suhu minimum saat dua zat bercampur secara homogen dengan komposisi C2. Daerah luar kurva di atas, TC, sistem berada pada satu fase, yaitu larutan dalam keadaan jernih. Temperatur kritis atas, TC, adalah batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Di atas temperatur batas atas, kedua komponen benar-benar bercampur. Temperatur ini adalah gerakan termal yang lebih besar, menghasilkan kemampuan campur yang lebih besar pada kedua komponen. Selanjutnya yaitu macam-macam campuran. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen tersusun oleh dua bagian atau lebih senyawa yang seluruh bagiannya memiliki sifat dan susunan yang sama. Nah, pada larutan ini tersusun atas dua komponen, yaitu komponen zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Pada suatu campuran homogen yang memiliki seluruh bagiannya serba sama, maka penyusun komponen tersebut tidak dapat dibedakan lagi. Nah, contoh dari campuran homogen yaitu larutan garam, larutan gula, air aki,
cuka, dan lain-lain. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran serbaneka di mana materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas materi menyusun campuran tersebut. Nah, campuran heterogen ini tidak memerlukan komposisi yang tepat seperti halnya senyawa. Bila kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi suatu campuran. Nah, contoh campuran heterogen yaitu campuran air dan kerikil dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu 1. Temperatur. Zat pada umumnya akan bertambah larut apabila suhu dinaikkan. Nah, zat pada tersebut dikatakan bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya memerlukan panas. Faktor yang kedua yaitu sifat dari solut dan solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar juga. Misalnya yaitu garam anorganik yang larut dalam air. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila solut tersebut nonpolar, maka akan larut dalam solvent yang nonpolar pula. Yang ketiga yaitu tekanan. Tekanan berpengaruh sedikit saja pada kelarutan apabila zat tersebut berupa cairan atau padatan. Tetapi dalam pembentukan larutan jenis suatu gas dalam cairan, tekanan gas memainkan peran penting dalam menentukan berapa jumlah gas itu melarut. Selanjutnya, pada kelarutan timbal balik sistem biner fenol air ini terdapat beberapa perhitungan yang digunakan. Nah, yaitu pertama perhitungan mol, 2 fraksi mol, dan yang ketiga adalah persen massa. Yang pertama yaitu perhitungan mol. Mol merupakan jumlah zat suatu sistem yang mengandung besaran elementer seperti partikel, atom, dan lain-lain. Mol dapat dirumuskan sebagai berikut. Atau N sama dengan gram per bm. N di sini adalah mol suatu zat yang ingin dicari. Gram yaitu massa dari zat tersebut. Bm yaitu berat molekul zat tersebut. Dua yaitu fraksi mol. Fraksi mol merupakan jumlah mol zat terlarut dibagi mol larutan. Nah, fraksi mol dapat dirumuskan sebagai berikut. Atau X sama dengan N terlarut dibagi N larutan. X di sini adalah fraksi mol yang tidak memiliki satuan, dan N larutan satuannya mol, dan N terlarut satuannya mol. Yang ketiga yaitu persen massa. Persen massa yaitu didefinisikan sebagai jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, persen massa ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Atau persen massa yaitu persen massa sama dengan MT per ml. MT yaitu massa zat terlarut dan ml adalah massa larutan dikali 100%. Jenis sistem berdasarkan komponen. Fase adalah bagian yang homogen dari suatu sistem. Homogen dalam hal ini komponen kimia dan sifat-sifat fisika dapat dipisahkan secara mekanik. Nah, dalam suatu sistem ini bisa terjadi atau terdapat beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, sistem satu fase. Contohnya yaitu cairan yang bercampur secara homogen. Yang kedua yaitu sistem dua fase. Contohnya yaitu ada cairan polar yaitu air dan cairan nonpolar atau minyak. Yang ketiga yaitu sistem tiga fase. Contohnya yaitu air, uap air, dan es.
Jumlah suatu komponen dalam sistem merupakan jumlah terkecil dari variabel bebas dari unsur yang mengambil bagian dalam kesetimbangan. Komponen tiap fase dapat dituliskan dalam bentuk persamaan kimia. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.